Cerita Sangkuriang dongeng legenda Jawa Barat, terbentuknya Tangkuban Perahu. Cerita Sangkuriang merupakan salah satu kisah legenda dari Jawa Barat yang terkenal. Cerita rakyat yang satu ini konon mengisahkan mengenai asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu yang berlokasi di utara kota Bandung. Cerita Sangkuriang mengisahkan mengenai Sangkuriang dan ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Konon ceritanya, akibat kejengkelan Sangkuriang, ia menendang perahu buatannya hingga melayang dan jatuh dalam posisi terbalik. Kisah inilah yang disebut-sebut mirip dengan bentuk Gunung Tangkuban Perahu yang seperti sebuah perahu yang sengaja diletakkan secara terbalik. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Setelah bertahun-tahun tinggal di istana, Dayang Sumbi memutuskan untuk hidup di desa. Ia ditemani seorang anjing yang bernama si Tumang. Tumang sebenarnya adalah seorang pangeran dari kayangan yang dikutuk dewa menjadi anjing. Saat Dayang Sumbi sedang menenun kain, tiba-tiba alat pintalnya terjatuh. Karena malas mengambil, Dayang Sumbi berkata, "Siapa yang mau mengambilkan alat pintalku? Jika perempuan akan kujadikan adikku, jika laki-laki akan kujadikan suamiku." Si Tumang yang mendengar hal tersebut langsung mengambil alat pintal tersebut. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat anjing tersebut menyerahkan alat pintalnya. Namun ia tidak mengelak dari janjinya. Akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya, si Tumang. Ia lantas menyuruh Sangkuriang mencarikannya untuk berburu rusa dan mengambil hatinya. Akhirnya dengan ditemani si Tumang, Sangkuriang pergi berburu ke hutan. Namun setelah seharian berjalan di hutan, ia tak juga menemukan rusa. Karena putus asa dan hari mulai gelap, terbesitlah di pikiran Sangkuriang untuk mengganti hati rusa tersebut dengan hati si Tumang. Lalu dipanahnya si Tumang dan diambil hatinya. Sejatinya Sangkuriang tidak tahu kalau anjing itu adalah ayah kandungnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menyerahkan hati itu pada ibunya. Dayang Sumbi langsung memasak dan memakannya. Setelah itu, ia bertanya, "Di mana si Tumang?" Sangkuriang menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Betapa marahnya Dayang Sumbi mendengar hal tersebut, ia kemudian memukul kepala Sangkuriang hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sangkuriang pergi meninggalkan ibunya. Bertahun-tahun ia mengembara berusaha melupakan kemarahan ibunya dengan menimba berbagai ilmu kesaktian. Sangkuriang kemudian tumbuh menjadi pemuda dewasa. Setelah menimba ilmu kesaktian, ia memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut karena desanya sudah berubah total. Saat sedang berjalan-jalan, tak sengaja Sangkuriang bertemu dengan wanita cantik di tepi telaga. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, Sangkuriang langsung melamarnya. Lamaran Sangkuriang langsung diterima oleh wanita cantik itu. Ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri yang oleh dewa dikaruniai wajah awet muda. Mereka sama-sama jatuh cinta dan berniat akan menikah dalam waktu dekat. Suatu hari, Sangkuriang meminta izin kepada calon istrinya itu untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sangkuriang, ia melihat ada bekas luka. Ia mengenali bekas luka itu. "Kakanda, mengapa ada bekas luka di kepalamu?" tanya Dayang Sumbi. "Oh, bekas luka ini aku dapatkan dari ibuku. Ia memukul kepalaku dengan sendok nasi." "Mengapa beliau memukul Kakanda? Apa yang telah Kakanda lakukan hingga membuatnya marah?" "Aku telah membunuh anjing kesayanganku dan menyerahkan hatinya untuk dimana ibuku. Namun, aku tidak mendapatkan satupun rusa saat berburu di hutan." Mendengar jawaban tersebut,
Dayang Sumbi semakin yakin kalau pemuda gagah tersebut adalah anaknya, Sang Kuryang yang dulu telah pergi meninggalkan rumah. "Kau adalah anakku, dan aku ibumu. Tak mungkin kita menikah." Sang Kuryang tidak percaya mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh tetap ingin mengawini Dayang Sumbi karena sudah terlanjur jatuh cinta. Untuk membatalkan niat Sang Kuryang, Dayang Sumbi lantas meminta syarat. Ia mau dinikahi asal Sang Kuryang mampu membuatkan telaga besar dan perahu di atas bukit dalam waktu semalam. Jika Sang Kuryang gagal memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Melalui kesaktiannya dan dibantu ribuan jin, Sang Kuryang memenuhi permintaan itu. Sementara di lain sisi, Dayang Sumbi diam-diam mengintip hasil kerja dari Sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang ia berikan sebelum fajar. Dayang Sumbi lantas meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira kalau hari itu sudah menjelang pagi. Ia langsung menghentikan pekerjaan dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Sang Kuryang merasa jengkel dan marah. Ia lalu menjebol bendungan yang sudah ia buat dan terjadilah banjir yang sudah merendam seluruh kota. Sang Kuryang juga menendang perahu yang telah dibuatnya. Perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang lantas melayang dan jatuh tertelungkup. Perahu tersebut menutup telaga yang belum selesai dibuat oleh Sang Kuryang. Konon ceritanya, perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Itulah cerita legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu yang berkembang pesat di masyarakat. Cerita Sang Kuryang dan asal-usul Tangkuban Perahu memberikan beberapa pesan moral. Dongeng ini mengajarkan bahwa bersikaplah jujur, karena jika berbohong seperti yang dilakukan oleh Sang Kuryang kepada ibunya mengakibatkan hubungan keduanya menjadi tidak baik dan merusak kepercayaan. Namun ketika si kecil melakukan kesalahan, bunda dan ayahnya hendak menghukum anak dengan sewajarnya. Apabila bunda merasa jengkel atau marah kepada anak, lebih baik bunda menjauh dari jangkauan si kecil sampai amarah tersebut reda. Barulah sampaikan dengan bijak apa yang membuat bunda kepada si kecil. Jika anak berbuat salah, beritahukan apa kesalahan mereka dan peringatkan tegas agar mereka tidak mengulangi perbuatan salah tersebut. Janganlah sekali-sekali menggunakan kekerasan untuk memperingati atau menghukum anak supaya mereka tidak trauma. Apalagi jika kekerasannya menimbulkan luka fisik seperti yang diterima oleh Sang Kuryang akibat kemarahan Dayang Sumbi. Hal tersebut akan mengakibatkan hubungan bunda dan ayah sebagai orang tua dengan si kecil semakin memburuk. Ingat bunda, amarah bisa saja hilang kapan saja. Namun trauma yang dialami anak-anak belum tentu hilang dan berujung pada dampak yang lebih parah.